Selamat pagi nih Kang Haji, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Sehat Kang Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini di Tasikmalaya merupakan pahlawan reformasi nih. Para pahlawan ini apa namanya? Pahlawan pemilu ini karena sejak pendirian ya Kang Haji. Iya. Baik, hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan podcast dengan Kang Haji Deden. Biasanya di Tasik itu terkenalnya itu Jiden. Orang itu sudah mengenal Jiden. Kang Haji, kenalkan dulu deh. Pemirsa barangkali ada yang belum tahu ke Kang Haji, silakan Kang Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deden Nurul Hidayat, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 22 Juni 1977. Tempat tinggal di Kampung Penyalahan, Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna. Oke, luar biasa. Baik Kang Haji, pengalaman kepemiluan nih Kang Haji, karena sebelum saya datang juga Kang Haji sebetulnya sudah lama ya di sini sudah ada. Maksudnya kepemiluan itu Kang Haji dari tahun berapa? Saya aktif menjadi komisioner KPU dari periode awal ya. Periode awal, luar Ketika biasa ya. dibentuk pasca reformasi. Pasca reformasi, berarti dari tahun berapa tuh? 2003 ya? Oh 2003, luar biasa pemirsa. Luar biasa, ini benar-benar suhu nih di Kabupaten Tasikmalaya, luar biasa. Haji, jadi gini, pada kesempatan hari ini kita ingin mengangkat tema terkait dengan pemilih kelompok rentan. Kita melihat dari bagaimana sih perlindungan juga pemenuhan untuk kelompok pemilih rentan gitu Kang Haji. Kalau Kang Haji ini kan sejak 2003 sampai 2018 ya? Iya. Artinya kan sepak terjang di Kabupaten Tasikmalaya ini sudah betul-betul expert kalau dalam hal ini. Nah, Kang Haji, saya ingin berbicara terkait dengan pemilih rentan. Nah, sebetulnya pemilih rentan itu siapa Kang Haji? Kalau merujuk kepada undang-undang ya, Undang-Undang 7 lah 2017 tentang pemilu, yang dimaksud pengertian pemilih rentan itu adalah sekelompok warga masyarakat yang mempunyai hambatan. Mempunyai hambatan ataupun ada keterbatasan di dalam menggunakan hak pilih ketika melakukan pemilu atau pilkada. Jadi kelompok masyarakat ini kenapa disebut rentan? Karena ada beberapa hambatan ataupun ada keterbatasan. Nah, di antara banyak. Jenis-jenisnya banyak ya? Banyak. Kira-kira apa aja tuh jenis-jenisnya? Supaya pemirsa lebih tahu nih siapa sih sebetulnya pemilih rentan dan seperti apa perlakuannya untuk pemilih rentan. Karena kita kan KPU ini harus inklusif, harus bisa melayani dan melindungi. Baik, silakan. Yang pertama yang dimaksud kategori termasuk kategori rentan itu adalah kelompok masyarakat disabilitas yang mempunyai keterbatasan fisik, kemudian keterbatasan pendengaran, penglihatan. Namanya disabilitas kan dia karena ada kekurang sempurnaan. Betul. Nah, yang kedua adalah bisa juga dikatakan pemilih rentan itu manakala dia sudah pemilih lanjut usia lanjut. Karena dia secara fisikly dia keterbatasan tidak bisa seperti orang yang katakanlah punya fisik secara sempurna. Misalkan beliau itu sudah lanjut usia sehingga ketika mau datang ke TPS tentu dari sisi fisik kan keterbatasan. Betul. Nah, yang ketiga adalah bisa juga pemilih dari migran gitu ya. Migran. Nah, maksudnya itu kan seperti apa tuh migran tuh? Pemilih migran itu adalah dia pemilih yang katakanlah berpindah-pindah dari sisi. Kemudian juga di Tasik yang lebih spesifik yang seingat saya ada juga sekelompok masyarakat adat. Kelompok adat ya, kayak di Kampung Naga. Betul. Kemudian yang berikutnya adalah kaum miskin. Yang dimaksud kaum miskin rentannya adalah bisa dibilang karena keterbatasan secara ekonomi sehingga ini berisiko terhadap adanya dimobilisasi ataupun dipengaruhi oleh nama-nama iming-iming dan semuanya karena faktor ekonomi kan. Jadi mereka masuk kategori rentan ya. Nah, hal lainnya adalah tadi ya disabilitas, migran, usia, migran, kemudian juga kelompok miskin gitu ya. Dan tadi kelompok masyarakat adat.
Ya, Nah, itu semua adalah yang dikategorikan dari pemilih rentan. Maka tidak boleh KPU membeda-bedakan. Oke. Ya, jadi semua harus terlayani hak politiknya yang tadi disebutin itu dengan baik. Maka ini peran dan fungsi tugas KPU agar memberlakukan mereka secara adil dan setara. Adil dan setara. Nah, ini berarti kata kuncinya itu adil dan setara. Ya. Nah, berkaitan dengan mayoritas biasanya banyak perempuan nih Kang Haji. Apakah juga perempuan termasuk kelompok rentan dalam pemilih? Sebenarnya kalau secara kategori menurut perundang-undangan, kalau secara spesifik tidak dikategorikan pemilih berusia rentan. Tetapi kalau tadi faktor bisa dibilang rentan itu manakala ketika usia lanjut. Kalau perempuan itu dia udah usia lanjut baru. Ya. Nah, kalau pemilih perempuan kemudian dari physically dia masih sehat, semangat gitu ya, masih gagah gitu kan biasa kategori ya. Cuman kalau tadi ya mungkin kalau di daerah, maksudnya mohon maaf nih, di perkampungan mungkin masih bisa digiring ya perempuan juga ya. Tadi ada yang kelewat Pak. Jadi kelompok rentan itu bisa dibilang juga warga binaan. Oh iya, di lapas. Jadi Betul, 6 ya, jadi 6 gitu ya. Kalau ini mohon maaf Ngaji, kalau seperti pemilih yang berbasis agama, seumpama kan di Tasik ini banyak ponpes ya, Ngaji. Nah, kira-kira itu masuk kategori rentan nggak ya? Saya pikir secara harfiah menurut perundangan itu tidak masuk kategori rentan. Tidak termasuk. Tetapi ada semacam harus tadi bahwa KPU harus memperlakukan adil dan setara karena dia mah komunitas khusus yang kebetulan kesehariannya bermukim katakanlah melakukan pendidikan di pondok pesantren. Nah, agak yang rentan dibanding pemilih yang ada di pesantren seperti pemilih-pemilih yang sakit yang di rumah sakit. Itu yang dikategorikan juga. Karena kan itu tercatat dalam daftar pemilihnya tentu kan di rumahnya masing-masing. Di rumah sakit tidak ada semacam TPS dicatat khusus gitu. Betul. Tetapi maksudnya adalah bisa juga dikategorikan itu agak rentan itu dalam konteks ketika jumlahnya besar. Betul. Misalkan di rumah sakit Haji Mustafa ketika mau pemilu ada pasien sekitar 100-an lebih. Kan ini sementara beliau kan harus menggunakan juga pilihnya. Nah, sementara dalam perundang-undangan dulu sempat ada yang disebut kategori TPS khusus itu bisa di rumah sakit. Tapi kondisi konteks sekarang kalau saya mengikuti terhadap perkembangan perundang-undangan tidak ada, paling ke TPS yang terdekatnya. Nah, maka ini perlu yang disebut tadi bantuan secara khusus. Maksud bantuan secara khusus itu perlu ada pendampingan. Namanya juga lagi sakit. Nah, sama halnya seperti tadi pemilih untuk yang usia lanjut. Misalkan beliau kena belum bisa berjalan, sudah tidak bisa berjalan karena kesehatannya terganggu dan sebagainya. Inilah yang disebut kategori-kategori rentan. Nah, Pak Ade yang saya ingat ya di Tasik ini kalau dari 6 kategori tadi, pertama disabilitas. Itu dulu kami sering melakukan komunikasi sosialisasi MOU dengan kelompok misalkan Kartuni. Nah, perkumpulan tunanetra misalkan ya. Jadi kita ada segmennya itu melakukan sosialisasi. Kemudian yang kedua bagi pemilih yang tadi usia lanjut, itu harus ada perhatian nanti ketika tugas di teman-teman advokat di PPK PPS. Nah, yang lebih punya catatan yang saya ingat itu adalah di pemilih tadi yang warga di masyarakat adat ya. Jadi kami dulu pernah melakukan sosialisasi secara khusus karena namanya Kampung Naga itu kan di salah satu desa di Salawu ya. Itu jaraknya kan lumayan, pakai tangga itu beratus-ratus ya. Ya, kami juga ketika sosialisasi ke sana cukup lelah. Gitu. Karena itu ada berapa ratus tangga ya, banyak ya. 500-an lebih. 500 lebih, betul. Jadi itu harus ada semacam juga perlakuan, bukan berarti membeda-bedakan ya. Karena lagi-lagi mereka kan harus punya hak kesempatan yang sama tadi yang disebut adil dan setara. Adil dan setara ya kata kuncinya ya pemirsa. Kalau seperti di lapas kebetulan kan itu masih gabung dengan di Kota Tasik. Kemudian pemilih migran itu kan kita
jarang lah gitu ya yang tiba-tiba Hmm. dari luar negeri tadinya, atau dia pemilih yang TKW TKW gitu ya kayak Betul, gitu. betul, betul. Nah, jadi yang catatannya tadi, satu disabilitas, yang kedua adalah pemilih di kampung masyarakat adat, Ya, pemilih yang lanjut usia. ya. Jadi saya pikir poin-poin ini. Nah, adapun kalau tadi yang dimaksud yang disampaikan Pak Ade terkait dengan bagaimana nih juga agar tingkat partisipasi pemilih bagi pemilih-pemilih yang ada di pondok pesantren. Betul, Nah, berbasis agama berbasis ya. agama. Karena Jadi, itu kalau di 2019 ya ngaji, waktu itu kan ada apa namanya, ada penggiringan terkait dengan itu apa namanya, selain ras itu adalah agama. Waktu itu ada sempat penggiringan opini ke arah iya, sana. iya, iya. Tapi alhamdulillah saya kira di tahun 2024 kemarin, kita juga di 2025 ya, maksudnya untuk pemilu dan pemilihan di 2024 dan 2025, alhamdulillah isu-isu itu alhamdulillah tidak muncul. munculan. Ya, ya. Nah, Kang Haji, ini karena seiring berjalannya tahun ini ternyata kan memang banyak hari ini kan yang mendominasi ini kaum kayak saya ke bawah nih, Ya, gitu, kaum milenial, ada Gen Z dan lain-lain, itu kan menjadi pemilih pemula tuh. ya. Dan juga ada pemilih yang basis warganet. Nah, kategori kaum pemula ini atau kaum muda itu masuk dalam kategori rentan nggak ya kira-kira? Saya pikir itu mah mungkin yang untuk ke kategori pemilih pemula itu bisa dibilang pemilih yang perlu perhatian secara khusus dalam konteks masalah memberikan edukasi saja, Pak. Karena dia secara, mohon maaf, mungkin dia justru lebih melek gitu ya. Betul, secara teknologi mereka lebih secara ilmuwan, apalagi sekarang di zaman Gen Z tadi ya, betul. ketika mendapatkan informasi. Tetapi kan yang diperlukan adalah kesadaran. Yang bersangkutan ketika sudah berusia 17 tahun, dia kali pertama untuk menunaikan hak pilih, maka biasanya kita teman-teman di KPU pasti melakukan sosialisasi khusus ke sekolah-sekolah ya, ke tingkat SLTA, ke madrasah aliyah, ke SMK. Kenapa? Karena kalau tingkat yang saran saya lebih efektif itu sekarang dengan era Gen Z tadi, dengan era jadi harus dilakukan itu justru lebih efektif sosialisasi melalui sosial media. Jika dibanding harus langsung ke terjun ke lapangan. Ya, betul. Saya kira itu kalau yang khusus pemilih pemula ya. Jadi tetap bahwa kalau pemilih pemula itu tidak dikategorikan pemilih rentan. Berbeda tadi dengan yang 6 hal tadi. 6 hal tadi ya, itu betul-betul rentan sekali gitu jadi ya. Konteks pemilih rentan itu substansinya adalah dia kan perlu ada perhatian khusus karena keterbatasan dia tadi, Pak. Keterbatasan informasi, keterbatasan fisik, keterbatasan juga komunikasi, hambatan, keterbatasan juga hal yang lainnya. Itu aja kata kunci yang rentan itu. Termasuk Pak, yang jangan lupa tadi bagi pemilih yang istilah saya itu warga miskin ya, istilah saya marginal. Beda. Warga miskin itu gini, beliau sangat rentan karena keterbatasan dari sisi ekonomi, dimanfaatkan. Jadi mudah sekali. Jadi kan urusan diiming-iming, urusan sembako, urusan masalah uang sebagainya, bagi dia yang penting kan bahasanya gini, saya mau nyoblos mana sih untuk katakanlah beli itunya apa namanya sesuatu gitu. Nah ini lebih rentan saya pikir itu ke kaum miskin tadi, Pak. Gitu. Betul. Baik Bapak Ibu hadirin yang pemirsa yang hari ini selalu setia di KPU Kabupaten Tasikmalaya, ternyata memang kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa memberikan keadilan dan kesetaraan bagi pemilih. Terkhusus bagi kaum pemilih yang sifatnya tadi sangat rentan ya gitu. Jadi tentu Kang Haji mungkin ini sebetulnya kalau kami kemarin melihat bahwa dari data statistik ya, ternyata memang kategori pemilih di khususnya kabupaten itu hampir kemarin itu 60% itu ternyata pemilih pemula dan kaum Gen Z. Jadi pokoknya bisa kategori 60 itu usia 40 ke bawah itu hampir 60% mendominasi. Sebetulnya itu tidak bisa ya sebetulnya dikategorikan kaum rentan.
Kalau merujuk ke undang-undang yang ada, sepanjang yang bersangkutan dari sisi fisikly, dari sisi pemahamannya, itu tidak dikategorikan pemilih rentan. Enggak ya, hanya perlu kita memberikan knowledge saja, knowledge pemilih bahwa bagaimana sih memilih yang baik, gitu. Jangan mudah terpengaruhi atau terprovokasi, mungkin itu ya. Nah, kalau kemarin Kang Haji melihat dari, kita cerita aja terkait dengan basis pemilih pada 2024-2025. Nah, bagaimana nih pandangan Kang Haji terkait dengan basis pemilih di 2004-2025? Sekarang kan semakin ilmu pengetahuan kan semakin maju ya. Maju, betul. Artinya peran medsos itu sangat penting. Yang kedua adalah dari sisi sistem ya. Maksudnya adalah di dalam kategori untuk proses pemutahiran data pemilih kan tentu sudah by design by system ya. By design, betul. Jadi itu lebih penyempurnaan ya tiap pemilu ke pemilu ya. Saya melihat lebih bagus lah Raffi ya. Jadi ketika si A misalkan dia mengecek dia itu sudah terdaftar atau tidaknya, kan cukup memegang gadget saja. Ya, betul. Kalau dulu zaman online, kami dulu kan belum ada itu Pak. Belum ya. Harus kemudian dicetak, ditempel di kantor-kantor RW, di pos roda. Dulu kan belum ada. Sekarang kan bisa jadi muncul nanti di medsos, di IG, di TikTok, apa, sehingga orang terkontrol lebih mudah. Saya pikir tiap pemilu ke pemilu tentu itu baik dan disempurnakan. Nah, sisi baik itu untuk terus dipertahankan dan ke depan untuk malah lebih ditingkatkan gitu ya. Jadi orang kemarin saya melihat itu Pak, apa itu? Di aplikasi ketika saya yakin kan sudah terdaftar atau belum ya. Jadi kan termasuk ya ketika ngobrol-ngobrol santai dengan tadi semacam anak-anak pemilih pemula di sebagainya, saya kasih aplikasinya segala macam. Cek DPT online. Iya, cek DPT online itu kan sangat mudah. Orang tinggal buka gadget, tinggal buka handphone kita kan. Saya kira itu Pak, jadi terobosan bagus saya kira. Dan hasil pun sudah bisa dipantau dari rumah ya. Iya. Konon katanya kalau dulu itu harus nanya ke KPU dulu untuk mengecek hasil baik pemilu atau juga pilkada ya. Iya. Nah, hari ini dengan adanya Sirekap kemarin itu kan orang sudah bisa ngecek dari rumah. Nah, terkait kembali lagi kita ke topik tadi Kang Haji. Menurut Kang Haji kemarin di 2004-2005 nih dalam kategori pemilih rentan ini yang tadi 6 item ya yang Kang Haji sampaikan ini. Nah, apakah di Kabupaten Tasikmalaya juga mereka itu rentan kemarin dipengaruhi atau tidak? Catatan saya terus terang saja ya, dari sekian yang disebutin tadi, mungkin kalau tiap pemilu ke pemilu, kenapa partisipasi pemilih itu misalkan ya cenderung memang naik gitu ya. Ada di kisaran 70, 71, 72 yang dari mulai 69 lah gitu ya. 69 kalau bagus-bagus sampai ke 75 ke sana gitu. Nah, kalau dihitung Pak, jadi pemilih yang dikatakan dari 6 kategori tadi Pak, salah satunya sehingga itu pantauan yang saya lihat gitu ya. Salah satunya dari pemilih rentan itu dia tidak enggan menggunakan hak pilih. Contoh, satu tadi misalkan kalau dilihat pemilih rentan itu orang yang usia lanjut. Karena di keluarganya dia tidak ada yang mengantar dan sebagainya, sehingga dia enggan datang ke TPS. Yang kedua adalah dari pemilih tadi misalkan disabilitas, karena keterbatasan juga dia, misalkan template yang ada di TPS terbatas dan sebagainya. Bisa jadi kan dia kado dari sisi kalau dia jumlahkan se kabupaten kan banyak. Nah, sehingga tidak datang. Yang ketiga adalah kelompok yang rentan tadi Pak. Datang ke TPS, saya mau datang ke TPS, tapi saya pengen dikasih untuk ganti untuk beli bakso, oleh-oleh apa gitu ya. Nah, ini kan ada something ya. Nah, itu barangkali. Jadi dari maka kata kunci ini menarik, baik gitu ya, di tema tentang bagaimana perlindungan terhadap hak pemenuhan politik yang rentan ini yang harus betul-betul terjaga Pak, jika dibanding masyarakat yang biasa yang normal. Betul. Nah, terakhir yang saya soroti adalah kalau
masyarakat adat, saya bisa cek Pak, bisa Hmm. nanti Bapak juga dicek ke teman-teman PPK, PPS khusus di kita ya. Dari komunitas masyarakat adat itu bagus Pak partisipasi pemilihnya. Luar biasa Biasanya ya. pemilu-pemilu selalu bagus, bisa mendekati ke 100%. Karena itu patronase Pak. Patronase. Jadi ketika kata kunciannya Pak, Mbak Kuncian di kampung adat Naga itu datang ke TPS, cukup pakai kentungan sebagainya, pada datang semua. Oh, lebih tertib Lebih ya, tertib, TPS Pak. tuh, ya. Yang tadi aja yang faktor yang usia lanjut, kemudian yang kaum miskin gitu ya, yang disabilitas. Ya. Nah ini yang harus menurut saya kemarin saya Ada lihat perlakuan istimewa Ya. ya. Betul. jadi catatan saya di pemilu kemarin maupun pilkada ya, pemilu Pileg Pilpres 2024 termasuk pilkadanya, termasuk untuk pilkada ulang. Nah, Iya. karena ini luar biasa kan di Tasik. Betul, Jadi luar biasa. orang kemudian harus saya pikir saya punya masukan ya ke depan ya, ke depan karena siklus pemilu itu bagaimanapun 5 tahunan di 2029 gitu ya, dalam rangka memenuhi hak-hak politik warga, termasuk tadi yang warga masyarakat yang berkebutuhan khusus, yang Betul. kelompok masyarakat yang rentan ini. Jadi saya punya ide, punya masukan, usulan nanti mungkin di klaster ya, yang Betul. 6 tadi Pak. Nanti ada semacam pembagian katakanlah tugas secara khusus Pak. Jadi kawan-kawan di teman-teman di KPU termasuk menugaskan lembaga ad hoc dan sebagainya agar ini dilakukan secara masif Pak. Betul. Saya kira itu Pak. Siap. Karena sebetulnya dalam prinsip pemilu juga ya di Undang-Undang 2017 juga di situ dalam prinsipnya itu salah satunya adalah aksesibel. Ya, betul. Kita memberikan kemudahan. Karena ada kemarin kita sudah mencatat juga mendata teman-teman yang khusus memang disabilitas, dan kita berikan juga perlakuan yang khusus, artinya lebih didahulukan, kemudian juga diberikan tempat duduk paling depan. Ada, karena kemarin kita sudah betul-betul KPU RI ini sudah menciptakan pemilihan untuk pemilih yang inklusif. Artinya diberikan khusus gitu, baik dari sisi di TPS-nya, kemudian juga tempat duduk, kemudian juga ketika butuh untuk penjemputan kami jemput juga gitu kemarin, karena ada beberapa ketika kami melakukan survei juga, karena kami melakukan selalu monitoring Haji dari KPU Kabupaten itu, ketika kita monitoring ada beberapa yang sakit itu kan nggak bisa dibawa ke TPS, Ya. tapi petugas yang mengunjungi. Betul. Kami juga menemukan di beberapa daerah itu petugas yang mengunjungi. Di situ ada petugas TPS, kemudian dari TPS, juga dari saksi, mereka semua ikut. Gitu, artinya bahwa memang ini rentan, tapi ketika mungkin semua mengunjunginya, ini kan tidak ada dusta di antara kita. Ya. Karena pada prinsipnya bahwa tadi betul kata Kang Haji, bahwa untuk seluruh pemilih kita diberikan hak yang adil dan setara, itu kata kuncinya ya. Hari ini Bapak Ibu pemirsa yang budiman, ternyata memang tadi luar biasa sekali ya yang disampaikan oleh Kang Haji, karena juga di Tasik nih tadi sempat kita ada lagi ya pengulangan pilkadanya. Nah saran Kang Haji nih untuk masyarakat khususnya bagi yang tadi ya, karena kita ingin memberikan perlindungan dan kesetaraan ya bagi tadi ya pemilih yang rentan ini. Menurut Kang Haji kira-kira sarannya seperti apa untuk teman-teman yang ada di luar sana, di pemirsa ini, harus seperti apa sih menggunakan hak pilih yang baik dan bijak seperti itu? Silakan. Pertama tentu poin pentingnya adalah bagi KPU sendiri dulu. Betul. Jadi KPU dalam rangka melayani hak politik warga masyarakat ya secara adil dan setara, tidak dikotomikan, tidak membeda-bedakan antara warga masyarakat biasa yang juga warga masyarakat yang pemilih rentan tadi. Harus dilakukan secara masif dari sisi persoalan masalah sosialisasi ya. Memberikan edukasi, memberikan tadi knowledge kepada mungkin kelompok-kelompok masyarakat tersebut gitu Pak ya. Dan kan segmennya jelas ada. Jadi bagi warga masyarakat disabilitas ada persatuannya, bagi masyarakat daerah binaan tadi juga ada kan komunitasnya.
kemudian masyarakat adat juga ada, kira-kira gitu. Nah, sehingga apa? Kalau oleh kita langsung kan sulit Pak, tidak mungkin terjangkau semua. Betul. Tapi melalui apa istilahnya teori ketok tular ya. Ketok Ketok tular. tular. Jadi si lembaga-lembaga atau persatuan yang ada di komunitas itulah yang nanti biar mentransformasikan kembali Betul. kepada komunitasnya. Siap. Contoh, ada sekumpulan masyarakat disabilitas apa tunanetra Ya. melalui Pertuni. Betul. Ada yang tunarungu dan sebagainya. Ya dari di kabupaten kan tentu ini punya tadi punya ikatan persatuannya kan. Betul. Nah mereka inilah. Nah karena kalau oleh mereka dengan mereka nantinya itu ketika si kitanya sudah kasih knowledge, kita sudah kasih sosialisasi, pasti mudah dengan cara mereka. Oh iya, Nah betul. pun demikian. Misalkan di komunitas kampung adat, misalkan di sini di Naga. Jadi KPU cukup nanti melakukan sosialisasi kepada apa namanya tokoh-tokoh yang ada di wilayah kampung adat Naga itu. Karena kalau di seluruhnya kalau memungkinkan sih baik semua, tapi kan keterbatasan tadi Pak. Yang ketiga adalah bagi warga masyarakat kalau untuk pemilih yang lanjut usia nih ya, ini menarik. Memang saya jujur tidak mencontohkan yang lain Pak. Termasuk orang tua saya sendiri kan juga orang lanjut usia Pak. Jadi saya menyaksikan waktu itu para petugas KPPS tadi didampingi para saksi, para petugas yang lain datang dalam rangka memberikan hak politik warga itu datang ke rumah. Betul. Karena bagaimanapun terbatas kalau orang tua kami udah lanjut usia, udah keterbatasan fisik untuk datang ke TPS. Betul. Nah ini salah satu upaya Pak. Nah kemudian yang tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat tadi, karena sekali lagi kuncinya sekarang kan sudah era zaman gadget ya, sudah digital dan sebagainya. Nah jadi ini juga agar terus untuk disuarakan ya. Betul. Dan orang kan kesannya itu kesadaran masyarakat ketika datang hadir ke TPS menyelenggarakan pemilu, dikiranya kan momen hanya katakanlah 2 menit ketika mau pemilu saja. Jadi kategori seremonial gitu ya. Nah, sementara kan ini dengan program di KPU ada untuk apa namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Betul. Ya, kan istilahnya sama kan dulu juga begitu, sekarang begitu ya. Nah ini dalam dikandung maksud adalah bahwa KPU punya tugas yang sangat mulia dalam program kerjanya. Salah satu tupoksinya adalah memelihara hak politik warga dengan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tentu ini bekerja sama mensinergikan dengan para pemangku kepentingan, terlebih dengan pemerintah daerah. Biasanya kan dengan dinas pendudukan, ada di kecamatan itu forum-forum camat, nanti secara juga ke bawahnya di tingkat desa, kira-kira gitu. Jadi masyarakat agar tahu bahwa kan saya meluruskan juga Pak Ade. Orang kadang mengiranya KPU kalau sudah selesai kegiatan pemilu atau pilkada, istilahnya kan ngajar, istilah dulu. Sebagian masyarakat menilai begitu. Apa itu ngajar? Apa sih ngajar dulu? Nah, saya luruskan Pak, saya merasakan ya. Jadi tidak Pak, banyak program-program yang harus betul-betul ditata di dalam KPU itu. Di antaranya pendidikan pemilih tadi yang berkelanjutan. Yang kedua mungkin mensosialisasikan apa namanya pendidikan politik pasca pemilu atau pilkada kepada masyarakat. Nah kemudian kalau berkaitan dengan teman-teman di DPRD, kalau ada yang pergantian antar waktu, kemudian juga tak kalah penting juga kawan-kawan di kita juga di internal perlu dalam rangka mengasah juga menambah wawasan pengalaman. Ada kajian-kajian tentang perundang-undangan. Jadi kan itu juga perlu untuk terus-menerus diasah, terus-menerus dikaji, dibaca karena kan dinamis Pak. Jadi itu bahwa stigma ataupun penilaian sebagian masyarakat ketika selesai pilkada, ketika selesai pemilu, tetap aja kegiatan-kegiatan itu berlangsung, Pak. Saya kira itu. Saya sangat setuju Kang Haji, dan perlu kami informasikan juga untuk pemirsa yang ada di rumah ataupun juga pemirsa di studio dan lainnya, bahwa banyak yang bertanya, betul Kang Haji, kira-kira tugas KPU ngapain kalau penyelenggaraan sudah selesai?
perlu kami juga informasikan pemirsa Bapak Ibu bahwa kami terus mengupdate untuk baik data pemilih, terus kemudian pendidikan pemilih berkelanjutan. Kita juga mengedukasi apa ya tadi kaum-kaum yang rentan. Kami juga terus mengupdate bukan informasi ya, sebetulnya kajian hukum. Karena kemarin juga banyak sekali dalam kalau di segi hukum juga kajian-kajian yang belum tuntas gitu. Makanya kita tuntaskan. Nah itu Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa kami juga terus itu mengupdate baik informasi terkait dengan data pemilih, pendidikan pemilih, dan kajian-kajian hukum tadi, penertiban administrasi banyak. Jadi kita tidak ngajak sebetulnya ngaji. Ya. Nah, itu kan hanya bagi teman-teman yang mungkin tidak tahu. Makanya dengan podcast ini mudah-mudahan ini juga memberikan pengetahuan ya. Bahwa kami tidak diam gitu, ada beberapa hal. Baik Kang Haji, satu lagi deh barangkali ini Kang Haji dengan berbagai kesibukannya. Nah, saran untuk kaum Gen Z seperti apa? Karena ini gini, mudah sekali orang diprovokasi melalui media massa. Oh ini nih, oh ini nih, gitu banyak sekali isu-isu. Cuman saya tidak mengambil salah satu isunya, tetapi mungkin Ngaji juga sudah ngerti bagaimana penggiringan atau mobilisasi melalui Gen Z. Itu mudah sekali Ngaji. Bagaimana Ngaji memberikan saran? Pertama adalah bagi kaum masyarakat yang usia Gen Z ya. Dia kan karena cepat keingin tahuan. Betul. Termasuk di dalamnya agar istilah dalam agama itu kan ada yang disebut tabayun. Mestinya kan sebelum menelan berita itu secara mentah-mentah, idealnya kan harus dilakukan proses check and recheck. Tabayun istilahnya check and recheck lah bahasa. Kalau bahasa Sundanya kalau tidak salah itu klarifikasi atau verifikasi ya. Ya betul. Oke. Nah satu itu. Yang kedua adalah maka tadi nyambung dengan yang disampaikan sebelumnya, saya berharap sekaligus memberikan usulan. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman di KPU tidak mesti di ruang-ruang formal Pak. Jadi melakukan semacam sekarang kan trennya kan orang sambil ngopi lah ya. Betul. Sambil ngobrol di warung-warung kopi. Diminum aja dulu kopinya kan sih, diminum biar lebih sambil misalkan di kafe gitu ya. Jadi sambil ngobrol kan anak-anak muda sekarang itu senangnya yang misalkan masih kuliah atau anak SMA informal ya. Nah jadi saya menyarankan tidak mesti itu secara formal pakai biaya yang besar gitu ya. Jadi kita yang turun yang datang, misalkan ada komunitas nih teman-teman mahasiswa badan eksekutif mahasiswa gitu ya, melalui itu kan di lembaga-lembaga ininya lah ya. Kalau di SMA ada teman-teman OSIS-nya ataupun ya ikatan OSIS kan ada Pak. Tadi atau di lembaga-lembaga ekstra kurikuler, teman-teman di LHMI, di PMII, di yang lainnya gitu ya. Nah jadi jadi mereka lagi-lagi, yuk orang kita bahasanya kan lebih yang santai-santai, dibungkus dengan kegiatan misalkan ngopi bareng. Jadi ngopi bareng KPU Kabupaten Tasikmalaya, kira-kira gitu lah. Jadi kita datang ngobrol-ngobrol segala macam. Nah dari itu semua kan, tapi betapa pentingnya kita dalam rangka kalau menghadapi pemilu itu, kalau ada informasi-informasi harus tadi disaring, harus cek and dicek. Harus kitanya pemahaman dulu secara utuh kira-kira gitu. Tabayun dan sebagainya. Nah, ini saya pikir lebih langkah-langkah efektif. Nah, nanti baru itu kan bisa bisa langsung ditularkan melalui medsos. Cukup kegiatan itu misalkan sampel di beberapa tempat. Katakanlah kalau Tasik itu kan luas Pak, ada 7 dapil. Paling tidak cukup di 7 tempat, 7 titik. Jadi misalkan titik dapil 1 di wilayah mana, di wilayah mana. Setelah itu kan KPU punya website, KPU pribadi-pribadinya tentu punya medsos yang lain. IG kita ada, TikTok juga, TikTok segala macam. Nah ini menarik ini Pak. Jadi tidak mesti di ruang-ruang secara formal ya. Karena ketika mereka diundang oleh kita, kadang-kadang itu keterbatasan dari sisi penganggaran, kita juga waktu mereka. Tapi diacarakannya acara yang sifatnya tadi Pak informal dan ayo santai gitu ya. S3 santai serius tapi sukses.
S2 TS. Oke, siap. Luar biasa ini Kang Haji, luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berbincang-bincang Siap. kembali, dan tentu kami juga banyak belajar nih dari Kang Haji. Suhu di Kabupaten Tasikmalaya tidak lagi selain Kang Haji, karena sudah 3 periode ya Kang Haji ya. Jadi asam garam tentang kepemiluan tuh buah banget gitu ya Kang Haji. Sudah apa ya namanya, sudah dicerna habis gitu. Luar biasa Kang Haji. Nah, mungkin ini untuk teman-teman terakhir, mungkin untuk kaum mohon maaf, pemilih pemula itu khususnya ya, bahwa tidak boleh menelan mentah-mentah, cek and recheck, verifikasi, terus kemudian juga ditabayun. Artinya bahwa informasi yang hari ini sangat mudah. AI sendiri bisa menciptakan isu loh, Betul. Najib. Iya nggak? Betul. Betul. Apalagi kita nggak bisa membayangkan nanti pemilu di 2009 Ya. atau pemilu di 2030 atau 31 ya. Ya, Kita kan ya. belum dapat ya informasi terkait itu. Nah, nggak kebayang nanti itu perang AI-nya itu seperti apa. Betul. Gitu. Kemarin aja kita melihat bahwa ketika 2024-2025 itu luar biasa sekali. Gitu. Dan ini ya tadi ya akan menjadi sangat rentan bagi teman-teman yang kurang memiliki knowledge atau nggak mau verifikasi atau tabayun. Ya. Oke, kira-kira Kang Haji, saran perbaikan untuk kami bagaimana nih? Eh, Apa yang bisa kita lakukan untuk Saya- perbaikan ke depan? Pertama, kepada teman-teman itu ya penyelenggaraan event pemilu maupun pilkada, ada harus penyempurnaan. Penyempurnaan. Istilah saya itu kan harus senantiasa mempertahankan nilai-nilai lama yang baik, Betul. dan mengambil inovasi yang baru yang lebih baik. Betul. Nah, pengalaman guru yang paling baik menurut pepatah ketika kemarin di 2024, khusus yang dalam tanda petik gitu ya, dengan sistem yang saya pikir salut Pak, Ya. karena di satu sisi mengelola sumber daya manusia melalui sekian ribu untuk calon anggota legislatif, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, ke pusat, ditambah DPD, juga pilpres. Ya. Kalau kami mohon maaf dulu kan dipisah Pak, jadi pileg dulu baru pilpres. Oh iya betul. Kalau kemarin kan berbarengan. Sekaligus ya. Jadi sekaligus itu pekerjaan yang mohon maaf itu sudah tidak semudah memberi telapak tangan. Jadi KPU senantiasa betul-betul diuji. Yang kedua, istilah saya, kadang-kadang kita ini KPU maksudnya udah benar saja tetap aja orang mencibir Pak. Oh iya. Jadi kita itu udah on the track, kita itu udah benar ya, karena resiko itu kita ngurus ranah publik Pak. Betul. Istilah saya ngurus orang hidup. Ya. Berbeda dengan ngurus benda mati, kira-kira gitu Pak. Ya. Lebih mudah ya. Lebih mudah Pak, jelas. Kalau untuk orang-orang namanya orang kepentingan secara politik, apalagi orang yang ngurus benda orang hidup dan sebagainya, apa rentak untuk ngurus kekuasaan, maka ini dibutuhkan pertama tadi mental yang kuat. Jadi istilah saya kalau teman-teman di komisionernya itu mohon maaf mentalnya agak sedikit kurang ecek lah ya. istilah saya kacung lah mereka. Wah udah repot lah ya. Jadi harus siap dicibir, harus siap di apa istilah dari maki-maki, itu yang pekerjaan biasa Pak, yang saya alami juga Pak. Jadi ketika istilah saya itu udah benar pun ya orang kadang sedikit yang menyanjung. Yang wajar nggak usah masuk hati lah. Istilah saya dulu selalu ke teman-teman ketika di KPU, kita itu bagikan daun salam atau daun sirih Pak kalau membuat nasi liwet. Apa itu? Oh iya. Jadi ketika mau buat nasi liwet, itu pertama yang kita cari itu sirih dan salam, biar wangi. Biar enak nasi liwet. Kecium wanginya. Ketika nasi liwet sudah jadi, yang pertama itu dibuat disingkirkan itu daun salam dan sirih. Iya. Nah ini, tapi itu resiko pekerjaan kita ya. Jadi saya berharap kepada ya teman-teman di eksekutif, di legislatif, jangan lupakan peran dari teman-teman KPU sangat besar. Jasanya sangat besar, pengorbanan waktu, pikiran, energi, kira-kira gitu. Nah jadi tapi ya sikapi aja itu dengan biasa-biasa saja ketika tidak mereka sebagaimana tidak sesuai ekspektasi, kira-kira gitu ya, saya. Betul, nggak apa-apa Kang Haji, karena itu juga sudah menjadi konsekuensi kita sebagai penyelenggara. Karena kita sebelum terjun sesuatu itu kita harus tahu konsekuensinya. Ya. Sama halnya konsekuensi seorang petani
atau petani padi, dia harus menunggu 3 bulan untuk dia bisa memanen. Samanya dengan kami. Kalau kami juga dianggap salam atau sereh dan yang pertama disingkirkan ketika sudah matang, kita nggak masalah. Karena itu bagian dari konsekuensi kami. Mungkin itu Kang Haji, terima kasih atas waktunya. Ini sangat luar biasa sekali materinya, dan ini sekali lagi untuk rekan-rekan pemirsa yang ada di rumah, ternyata memang tadi bahwa segala sesuatu itu kita harus tabayun, khususnya anak-anak muda ya. Iya, iya. Tetapi tentu kami juga dalam hal ini, kami sesuai dengan tadi pesan Pak Haji, karena sangat penting itu bagaimana kita menciptakan keadilan dan kesetaraan. Betul. Gitu. Iya. Baik itu pemilih rentan, pemilih umum, seperti biasanya kami harus menciptakan itu. Karena kami di KPU harus inklusif, gak boleh eksklusif, Iya. gitu. Harus semua rata. Baik, itu mungkin Kang Haji, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Thank you Kang Haji sudah meluangkan waktu. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan pemateri yang luar biasa seperti Kang Haji ini. Apresiasi yang sangat meriah untuk Kang Haji. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di season selanjutnya. Thank you.